Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ghafiril dzamb wa qabilit taubi syadidil iqabi dit tauli la ilaha illahu wa ilaihil masir.
ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus salihu yarfa'uh. Alhamdulillahi mujibi da'watil muttarrin. Alhamdulillahi mujibi da'watil muttarrin. Rahmanid dunya wal akhirati wa rahimihima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalata wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa imamina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Tsumma amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ayyuhas shaimun, ayyuhal mu'takifun, hafizakumullah wa ra'akum wa taqabbala jami'a a'malikum. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih dari sekian banyak hamba-hambanya yang lain untuk kita tidak saja melaksanakan ibadah berpuasa di bulan paling mulia, bulan Ramadan, tapi kita dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menjalankan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berupa i'tikaf, pun bukan sembarang i'tikaf seperti i'tikaf Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di rumah Allah selama 10 hari seperti yang beliau tuntunkan. Sisa hari yang tidak banyak, semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk menyempurnakan. Salawat dan salam semoga terhatur kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus Allah sebagai basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira sekaligus sebagai pemberi peringatan. Saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayyuhas shaimun al mu'takifun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rawiyatul Islam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, ana inda dhanni abdi bi. Rasul bersabda, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Ana inda dhanni abdi bi. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Wa in taqarraba ilayya bishibrin taqarrabtu ilayhi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Rasul bersabda, Allah berfirman, sesungguhnya aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau dia, aku selalu bersamanya sepanjang dia mengingat aku. Kalau dia mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Kalau dia mengingatku di sekelompok manusia, maka aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik dari mereka. Jika dia
datang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan datang kepadanya satu hasta. Jika dia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan kalau dia datang kepadaku dalam keadaan berjalan, maka aku akan datang kepadanya sambil berlari. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita diminta di dalam Islam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Milikilah sifat husnudzan billah. Baik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, kata Abdullah bin Mas'ud, ma'utiya abdun mu'minun syai'an khairan min husnil dhanni billah. Tidaklah seorang hamba diberi Allah sesuatu yang lebih baik dari husnudzan pada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hal terbaik yang diberikan pada hamba yang beriman. Milikilah prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka pada Allah atas semua perjalanan hidup kita. Doa-doa yang kita panjatkan, permintaan yang kita kirimkan pada Allah mungkin belum terwujud, mungkin belum terlihat, tetapi berbaik sangkalah pada Allah. Berbagai masalah dan musibah hidup kita belum kunjung terlihat cahaya solusinya. Berbaik sangkalah pada Allah Subhanahu wa taala. Umat ini yang belum kunjung naik kesadarannya, jangan pernah putus asa. Berbaik sangkalah pada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah apa saja kepada Allah, Allah akan mengabulkannya. Kalaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, berulang Nabi mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Nabi mengulangnya, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Dan Nabi memastikan, ala inna sil'atallahil jannah. Sesungguhnya dagangan Allah itu mahal. Sesungguhnya dagangan Allah itu mahal. Dan sesungguhnya dagangan mahal itu adalah surga. Itulah sesuatu yang paling mahal dalam kehidupan. Tapi segitu mahalnya pun kita diajari Nabi untuk berhusnudzon pada Allah, berbaik sangka pada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa idza sa'altumullahal jannah fas'alul firdausal a'la. Kalau kalian minta surga pada Allah, maka mintalah kepadanya surga Firdaus. Surga Firdaus adalah surganya para nabi dan rasul, surga terbaik dari semua surga yang ada. Kita diminta berhusnudzon pada Allah. Mungkin kita akan berkata, siapalah kita untuk berani meminta surga yang terbaik bersanding dengan para nabi dan rasul. Tapi itulah yang diajarkan oleh nabi kita, untuk memiliki jiwa yang berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala atas semua perjalanan yang ada ini. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka yang berdoa pada Allah dan kemudian belum kunjung dikabulkan, belum tentu dia adalah menjadi hamba yang dibenci Allah. Kalaupun sampai detik sekarang yang kita minta belum lagi kita lihat ada dalam hidup kita, itu tidak serta-merta menjadi bukti bahwa Allah marah kepada kita. Mengapa kita tidak punya keyakinan? Seperti yang ada dalam sebuah riwayat, bahwa dalam riwayat dikatakan, innal abda yad'ullaha ta'ala, seorang hamba yang berdoa pada Allah, wa huwa yuhibbuhu, dan Allah mencintai hamba yang berdoa itu. Fayaqulullah azza wa jalla, maka Allah kemudian berfirman, ya Jibril, iqdi
li 'abdi hadza hajatahu wa akhirha. Jibril, berikan yang dia minta hambaku ini, berikan apa yang diminta hambaku ini, tapi akhirkan, tundalah dia. Mengapa? Allah berkata, kata Allah, fa inni uhibbu alla azalu asma'u sauta. Karena aku ingin masih mendengar suaranya, aku masih ingin mendengar rintihannya, aku masih ingin dia beristighfar, aku masih rindu suaranya. Bayangkan itu apa yang lebih mahal dari semua itu. Tidak ada yang melebihi mahalnya semua itu. Dari hanya sekedar yang kita minta kemudian diwujudkan, dibandingkan dengan kerinduan Allah pada suara kita. Mengapa kita tidak husnudzon pada Allah bahwa yang kita minta yang belum Allah kabulkan, bukan karena Allah benci kita, tapi Allah masih rindu. Allah masih rindu pada suara kita. Fa inni uhibbu alla azalu asma' sauta. Aku masih rindu mendengar suaranya. Allah masih ingin mendengar istighfar kita. Allah masih ingin mendengar pujian kita. Allah masih ingin mendengar keluh kesah, rintihan kita. Allah rindu itu. Dan mereka yang segera dikabulkan doanya juga bukan sebuah bukti bahwa dia adalah hamba yang dicintai. Karena terkadang itu istidraj. Kalimat setelah itu, dalam riwayat itu dikatakan, wa innal abda la yad'ullah, seorang hamba berdoa pada Allah azza wa jal, fa yaqulullah, maka Allah berkata, ya Jibril, iqdi li abdi hadha hajatahu wa ajilha fa inni akrahu asma' sautah. Jibril, percepat, beri permintaannya, aku tidak suka mendengar suaranya. Kalau diberi segera bukan bukti bahwa kita dicintai Allah. Kadang istidraj wal iyadu billah. Biarlah Allah yang menentukan. Panjatkan semua doa, minta apa saja, yakinlah bahwa Allah mengabulkannya. Kita punya Tuhan yang maha baik. Allah punya cara, Allah tahu kapan yang waktu yang tepat untuk mengabulkan doa-doa kita. Belajarlah dari para nabi. Para nabi dan rasul mengajarkan kita sebagaimana dicantumkan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabiullah Musa alaihissalam. Saat Musa dikejar oleh Firaun dengan bala tentara dan dengan semua keangkuhannya. Target mereka pasti menghabisin Musa alaihissalam dan seluruh Bani Israel. Ketika mereka terdesak di lautan, tidak ada jalan lagi. Dan begitulah kadang Allah memberikan solusi. Ada di ujung peristiwa, ketika semua sudah tidak mungkin lagi, semua tidak ada yang berani menganalisa, memprediksi bahwa kita akan berhasil. Tapi Allah ada. Kita punya Allah. Mengapa kita tiba-tiba menjadi orang yang tidak punya Allah? Kemana husnuzon kita? Kemana baik sangka kita? Mengapa kita menyerah dengan semua analisa manusia? Mengapa kemudian kita hanya mengatakan bahwa yang dianalisa oleh para ahli adalah segalanya? Mereka manusia seperti kita. Mereka punya ilmu, kita punya ilmu. Yang membedakan kita punya Allah Subhanahu wa taala. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua kubu sudah berhadapan, sudah saling melihat antara Musa dan Bani Israel dengan Fir'aun dan pasukannya. Di depan Musa dan Fir'aun adalah lautan. Tidak ada tempat untuk berlari. Sudah tidak ada solusi. Qala ashabu Musa, semua anak buah Musa, umatnya Musa berkata, inna lamudrakun. Musa, kita pasti tertangkap. Lihat kalimat Nabi yang punya husnudzon pada Allah. Musa hanya perlu mengeluarkan satu kata, tidak lebih. Kalla, kalla, tidak mungkin kita tertangkap, tidak mungkin. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Karena aku punya Tuhan yang akan memberikan aku petunjuk jalan. Itu keyakinan husnudzon di level itu. Dan hal yang semisal kita bisa baca.
Dalam kisah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dikejar dalam keadaan ketakutan karena dihargai kepalanya dalam peristiwa hijrah beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus bersembunyi dalam gua Tsur. Kemudian Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Illa tansuruh faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladziina kafaru tsaniya tsnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Kalau kalian tidak ada yang bisa menolong Muhammad, Allah yang menolong nabinya. Oh, tidak perlu kalian. Kalau kalian pun menolong Nabi, keuntungannya bukan untuk kita. Allah katakan, kalau kalian tidak ada yang bisa menolongnya, Allah yang menolong nabinya sendiri. Ketika Muhammad SAW diusir oleh orang-orang kafir, kemudian hanya tinggal berdua. Dua orang melawan satu bangsa, hanya berdua. Analisa manusia mana yang berani mengatakan dua menang melawan seluruh bangsa? Tidak ada pakar yang berani mengatakan itu. Tapi kalau Allah mengatakan itu menang, dia akan menang. Miliki husnudzon. Tsaniya tsnain idh huma fil ghar. Abu Bakar menangis. Abu Bakar menangis melihat peristiwa itu. Karena Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, andai orang-orang ini melihat kakinya, maka mereka melihat kita. Nabi menenangkan, dalam ayat disebutkan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih Abu Bakar, Allah bersama kita. Di dalam hadis Nabi mengatakan, ya Abu Bakar, ma dhannuka bisnain Allahu salisuhuma. Apa prasangkamu? Apa prasangkamu pada Allah tentang hanya ada kita berdua, tapi yang ketiganya adalah Allah? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Miliki prasangka yang baik pada Allah Subhanahu wa taala. Prasangka yang baik pada Allah. Walau semua analisa manusia mengatakan tidak mungkin, semua analisa mengatakan bahwa ini mustahil, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita jumpai dalam sepanjang sejarah para nabi dan rasul. Belasan tahun Nabiullah Ayyub alaihissalam menderita sakit sampai dia harus kehilangan seluruh hidupnya, kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, istri yang harus pergi menjauhi dia. Disebutkan bahwa Ayyub alaihissalam harus hidup di tempat sampah masyarakatnya, dari tadinya orang kaya raya. Belasan tahun dia menderita itu, tak pernah sekalipun Ayyub mengeluarkan kata putus asa, karena itu bukan kamus orang beriman. Yang ada selalu adalah husnudzon, baik sangka pada Allah, dan Allah berikan sebagaimana sangka Ayyub kepada Allah. Hal yang sama Zakaria alaihissalam, di usia sampai usia tuanya, saat semua tulang sudah lemah, saat kepala sudah menyala putih dan beruban, semua orang sudah mengatakan bahwa mustahil Zakaria punya keturunan. Tapi Zakaria menjaga husnudzan pada Allah dalam hidupnya. Sampai akhirnya kita semua tahu. Kurang sedih apa seorang Yakub alaihissalam. Kesedihan yang sampai membungkukkan tulang punggungnya. Sampai membuat buta kedua matanya. Kehilangan anak yang paling dikasihinya. Sejarah menyebutkan puluhan tahun lamanya. Puluhan tahun Yakub alaihissalam masih mampu menjaga harap, menjaga baik sangkanya pada Allah, sampai Allah berikan sebagaimana prasangka baiknya. Dan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang disakiti, di dakwah Taif beliau bukan hanya ditolak biasa, tapi dilempari dengan luka-luka pada kaki beliau SAW. Kaki mulia itu berdarah, bukan perihnya kaki, tapi sedihnya hati tentang seorang nabi yang diusir oleh kaumnya sendiri, padahal yang mau diajarkan adalah kebaikan dan keselamatan. Tapi kemudian datang malaikat menawarkan hukuman. Nabi Muhammad SAW masih menjaga harap itu, husnudzon pada Allah. Mereka sekarang memang tidak terima, wahai malaikat. Walakin arju
an yakhruja min aslabihim man ya'budullah wahdah. Tapi saya masih berharap akan lahir kelak dari tulang sulbi mereka anak keturunan yang hanya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan dalam rentang kurang lebih 12 tahun Taif yang seluruh generasinya masuk Islam. Begitulah husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah boleh ada yang menyerah hanya oleh sebuah musibah. Tidak ada yang boleh berhenti hanya oleh permasalahan hidup kita. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala memberikan nasihat dalam syair beliau. Qul lilladzi mala'at tasya'umu qalbahu wa madha yudayyiqu hawlana al-afaqa. Sirrus sa'adati husnu dhannika billadzi khalaqal hayata wa qassamal arzaqa. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, katakan pada semua orang yang sudah tidak punya harap dalam hidupnya dan dia berjalan dalam keadaan sempit, membuat sempit seluruh semesta yang luas ini, kunci bahagiamu adalah husnudzonmu kepada yang menciptakan kehidupan ini dan kepada yang membagi rezeki. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus terus kita jaga. Husnudzon kita pada Allah. Baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus terus kita miliki. Tidak mudah memang menjaganya. Karena seringkali 1-2 musibah kita masih bertahan. Tapi ketika itu beruntun, apalagi bertahun, kita mulai merasa bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Tidak ada. Ingatlah selalu kisah Musa dengan satu kata, kalla, kalla, innahu rabbi sahdin. Tidak mungkin. Semua ini akan ada solusinya. Allah yang akan memberikan petunjuk. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kesempatan mahal di bulan Ramadan ini. Ini adalah bulan yang istimewa untuk kita memelihara husnudzon ini, dan inilah salah satu hikmah dari i'tikaf. I'tikaf ini mengasah ketajaman ruh dan spiritual kita, menguatkan kembali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya adalah kembali membesarkan husnudzon, baik sangka kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa madzalika alaihi bil aziz. Tidak ada yang sulit bagi Allah, tidak ada yang rumit bagi Allah. Semuanya mungkin. Mengapa kita tidak berani meminta? Mengapa kita tidak berani berdoa? Kita punya Tuhan yang maha baik. Perhatikan ayat berikut ini. Saat semua manusia dengan semua masalah dan keangkuhannya, di sana berkumpul semua orang yang pernah menjadi orang besar di bumi dan orang-orang yang biasa, orang-orang yang senang di bumi dan orang-orang yang sengsara. Saat itu tidak ada satupun yang berbicara di hadapan pengadilan Allah. Keadaan sangat sulit dan menakutkan. Tapi dengarkan kalimat ayat, wa khasya'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Semua suara mengecil, tidak ada yang bicara. Di hadapan siapa? Di hadapan Ar-Rahman. Yang terdengar hanya bisik-bisik saja. Para ulama mengatakan, momentum itu dalam keadaan takut dan Allah menunjukkan kekuatan, kebesarannya, raja di atas semua raja. Semestinya bukan kata Ar-Rahman yang dimunculkan. Mungkin Allah bisa memunculkan nama yang lain. Wa khasyatil aswatu, telah tunduk semua suara. Mungkin Allah bisa menggunakan nama yang lain sebagai Al-Jabbar, yang maha kuasa, Al-Muntaqim, yang maha membalas. Tapi tidak. Wa khasya'atil aswatu lirrahman. Memang semua takut, tapi inilah sinyal buat orang-orang beriman yang pernah menjaga husnudzon sepanjang hidupnya. Allah berikan sinyal bahwa kalian masih punya Tuhan yang maha rahman. Memang sulit, keadaan sangat menakutkan. Wa khasya'atil aswat lirrahman. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi summa alhamdulillah. Summa alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa bi fadlihi tunalul ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, disebutkan bahwa ketika ahli surga sudah masuki surga, ahli neraka sudah masuki neraka, kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta agar ada dua orang yang dikeluarkan dari neraka. Allah perintahkan malaikat keluarkan dua orang itu. Dikeluarkan dalam keadaan hancur seluruh hidupnya, dengan wajah yang sangat muram karena siksaan neraka yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun, waliyadzubillah. Dengan rantai yang mengikat kaki dan tangannya, menyeret rantai yang mengikat badannya, dua orang itu ditanya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tempat kalian tinggal sekarang? Dua orang itu menjawab, tempat yang paling buruk, tempat kembali yang paling buruk. Kemudian Allah berfirman, dzalika bima qaddamat aydikum, bima qaddamat aydikum wa ma ana bidzallamin lil abid. Itu karena ulah kalian sendiri, dan aku tidak pernah menzalimi seorang hamba pun, kata Allah. Kemudian Allah perintahkan dua hamba itu untuk kembali dimasukkan ke neraka. Masukkan lagi ke neraka. Maka mereka harus masuk ke dalam neraka kembali. Yang satu orang dengan menyeret rantainya, dia tidak ragu untuk masuk neraka. Yang satu lagi, dia berjalan sambil menengokkan kepala ke kanan ke kiri. Allah berfirman, ud'u ibadi, panggil itu hambaku ke sini lagi, dua-duanya. Dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak ragu masuk ke neraka dipanggil. Apa yang membuatmu tidak ragu masuk neraka kembali? Bukankah kamu sudah merasakan pedihnya? Orang ini menjawab, karena dia tahu betul di dunia pelaku dosa. Dia berkata, ya Allah, saya sudah merasakan pedihnya dosa di dunia. Buruk rasanya dosa di hidup saya. Rasanya buruk sekali. Itu karena aku ingkar kepadamu. Karena aku nggak mau taat kepadamu. Aku tidak mau terjatuh dalam murkamu ketika kau perintah masuk neraka. Untuk supaya tidak masuk neraka, aku tidak mau jatuh dalam murkamu lagi yang kedua kalinya. Biarlah aku masuk neraka. Yang penting kau tidak murka dua kali dalam hidupku. Itu orang yang pertama. Orang yang kedua berkata, Allah tanya, ma hamalaka ala ma sana'ta? Apa yang membuatmu melakukan itu? Orang yang tengok-tengok itu kemudian menjawab. Dia mengatakan, ya Rob, maka nadhonni bik. Bukan begini prasangkaku kepadamu. Bukan ini prasangkaku kepadaku. Kata Allah, wa makan nadhannuka bi. Memangnya apa yang sudah kau prasangkakan padaku? Orang itu mengatakan, dhanni bik. Dhanni bika idh akhrajtani minha. Annaka la tu'iduni ilaiha. Ya Allah, prasangkaku kepadamu saat kau keluarkan aku dari neraka, aku yakin bahwa engkau tidak akan mengembalikanku lagi ke neraka. Itu prasangkaku kepadamu. Maka kata Allah, masukkan mereka berdua ke dalam surga. Masukkan dalam surga.
Yang satu kan takut mendapatkan murka untuk kedua kalinya. Dan yang satu punya prasangka baik pada Tuhannya. Punya prasangka yang baik. Prasangkaku baik padamu ya Allah. Dan Allah masukkan seseorang ke surga padahal penghuni neraka dengan prasangkanya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu annaka antallah. La ilaha illa antal ahadus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nuhsinu dhanna bik. Allahumma inna nuhsinu dhanna bik. Allahumma inna dhannana bik. Allahumma inna husna dhannina bik antarhamana. Allahumma inna husna dhannina bik antaghfir lana. Allahumma inna husna dhannina bik antaghfir walidina wa tarhamahum wa taj'ala quburahum raudatan min riyadil jannah. Allahumma inna husna dhannina bik an tansura ikhwanana al-mujahidina fi Filistin. Allahumma inna husna dhannina bik an tarfa'a darajatina wa ta'fu 'anna wa taqilu 'atharatina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hizna idza syi'ta sahla. Allahumma hadha ad-du'a wa minkal ijabah. Allahumma hadha ad-du'a wa minkal ijabah. Allahumma hadha ad-du'a wa minkal ijabah. Allahumma ilaikal mushtaka wa 'alaika tuklan. Ya arhamar rahimin, ya mujibas sa'ilin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر